wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Kelas 71, 72, 73, 74, 75. Jumpa lagi dengan Ibu Emi Saprida di pembelajaran IPA daring kita pada hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap giat untuk melaksanakan pembelajaran daring kita pada hari ini. Baik, kita lanjutkan. Anak ibu, materi kita pada hari ini adalah pengukuran dengan kompetensi dasar 3.1, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengenal alat ukur pada besaran pokok. Siswa dapat melakukan pengukuran besaran pokok panjang dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Anak-anak ibu semuanya, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang besaran pokok dari mulai panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai apa saja alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran pokok tersebut. Alat ukur panjang yang sering kita jumpai ada mistar, ada rollmeter, ada jangka sorong, mikrometer skrup, dan lain-lain. Nah, tentu saja mungkin bagi kalian masih asing untuk jangka sorong dengan mikrometer skrup. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana menggunakannya. Mistar atau penggaris adalah alat ukur yang sering kita gunakan. Mistar digunakan untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang seperti untuk mengukur panjang buku, meja, pensil, dan lain-lain. Mistar memiliki tingkat ketelitian 1 mm. Tingkat ketelitian adalah kemampuan alat untuk mengukur hingga skala terkecil. Berikutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang lebih teliti dari mistar. Tingkat ketelitian jangka sorong 0,01 cm. Selain digunakan untuk mengukur panjang, jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam dengan menggunakan rahang atas, diameter luar dengan menggunakan rahang bawah, dan juga digunakan untuk mengukur kedalaman benda dengan menggunakan tangkai ukur kedalaman. Terdapat dua skala pada jangka sorong, yaitu skala utama dan skala nonius. Berikutnya adalah mikrometer skrup. Alat ini merupakan alat ukur panjang yang lebih teliti dari mistar dan jangka sorong dengan ketelitian 0,01 mm. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur benda-benda yang ketebalannya sangat kecil, seperti ketebalan koin, ketebalan plat amonium, tebal triplek, dan lain-lain. Sama seperti jangka sorong, mikrometer skrup juga memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Sebelum membahas alat ukur massa, kalian harus tahu bahwa massa itu berbeda dengan berat. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering menggunakan istilah berat untuk menggantikan massa, padahal keduanya berbeda. Massa benda ditentukan oleh kandungan materi, sedangkan berat benda bergantung pada kedudukan tempat benda itu berada. Contohnya, berat astronot di bumi dan di bulan tentu akan berbeda karena nilai gravitasinya berbeda. Massa memiliki satuan kilogram, sedangkan berat satuannya newton. Massa diukur dengan neraca lengan, sedangkan berat diukur dengan neraca pegas. Ada beberapa jenis neraca lengan atau neraca Auhaus. Ada 2 lengan, ada 3 lengan, dan 4 lengan.
Ada juga neraca Auhaus digital yang hasil pengukurannya bisa langsung terbaca. Alat ukur waktu yang sering digunakan adalah jam atau stopwatch. Ada dua macam stopwatch, yaitu stopwatch digital dan stopwatch analog. Hasil pengukuran stopwatch digital dapat langsung dibaca pada layar stopwatch dan ketelitiannya lebih tinggi dibandingkan dengan stopwatch analog. Adapun stopwatch dengan analog pengukurannya melalui pembacaan jarum pada stopwatch. Jarum panjang menunjukkan detik, jarum pendek menunjukkan menit. Alat ukur suhu adalah termometer. Tentu saja ini tidak asing bagi kalian, apalagi di masa pandemi corona sekarang ini. Alat ukur intensitas cahaya adalah light meter atau photometer. Alat ukur kuat arus listrik adalah ampere meter. Bagian-bagian jangka sorong terdiri dari bagian yang atas adalah rahang tetap atas, kemudian yang sebelah kanan rahang sorong atas atau rahang geser, rahang tetap bawah, rahang sorong bawah atau rahang geser bawah. Dan kemudian ini adalah tombol pengunci yang berfungsi agar rahang geser tidak berubah posisinya ketika dipakai untuk mengukur suatu benda. Kemudian ini adalah skala utama. Bagian bawah yang terdapat pada rahang geser disebut dengan skala nonius. Di bagian kanan ada tangkai ukur yang dipakai untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau celah. Nah, bagaimana penggunaan jangka sorong ini ketika dipakai untuk mengukur panjang suatu benda? Nah, di sini ada praktek pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Nah, ini adalah jangka sorong yang akan dipakai. Nah, jangka sorong ini tadi terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Nah, ini ada rahang geser yang posisinya bisa digeser bagian atas maupun bawah. Sesuai dengan fungsinya, untuk rahang geser bagian bawah ini dipakai untuk mengukur benda seperti ini, misalnya balok. Nah, baik panjangnya atau mengukur ketebalannya. Nah, bisa diatur bagian mana yang mau diukur. Kemudian kita juga bisa mengukur diameter bagian dalam dari suatu tabung. Perhatikan ini adalah fungsi rahang bagian atas. Nah, kita bisa atur ukuran dari gelas beakernya, mau besar atau kecil. Nah, kita juga bisa mengukur diameter dari sebuah silinder dengan menggunakan rahang bawah. Nah, bagaimana cara membaca alat ukur ini? Untuk membaca jangka sorong, kita perhatikan sebagai berikut. Jangka sorong memiliki dua buah skala. Skala yang pertama adalah skala tetap. Atau skala utama. Dan yang kecil adalah skala nonius. Lalu kita lihat angka 0 pada skala nonius sejajar dengan angka keberapa pada skala utama.
Nah, kita hitung 3,1, 3,2, 3,3 lebih sedikit. Berarti skala utamanya kita baca 3,3 cm. Nah, sekarang untuk melihat skala nonius, lihat garis yang berhimpit antara skala nonius dengan skala utama. Nah, di sini garis yang berhimpit adalah garis yang keempat. Garis yang keempat adalah garis yang berhimpit antara skala nonius dengan skala utama. Sehingga didapatkan skala nonius 0,04 karena dikalikan dengan ketelitian 0,01. Kalau yang berhimpit di angka 6, maka kita tulis 0,06. Sehingga kita jumlahkan pembacaan jangka sorong adalah 3,3 ditambah 0,04, 3,34 cm. Jadi, hasil pembacaan jangka sorong adalah 3,34 cm. Kita akan membahas bagian-bagian dari mikrometer. Perhatikan gambar berikut. Di ujung kiri ini adalah poros tetap. Kemudian ini adalah poros geser yang bisa digeser ke kiri dan ke kanan sesuai dengan benda yang akan diukur dengan cara memutar selubung luar mikrometer. Kemudian ini adalah frame atau bingkai yang kita pegang saat melakukan pengukuran. Ini adalah selubung dalam. Nah, ini selubung luar. Di bagian selubung dalam terdapat skala yang disebut dengan skala utama. Sedangkan di selubung luar bagian depan ada skala yang disebut dengan skala nonius. Kemudian di ujung paling kanan, ini adalah roda bergerigi yang berfungsi ketika kita melakukan pengukuran dapat diputar untuk mengatur poros geser agar dapat berubah. Oke, bagaimana kita cara menggunakan mikrometer? Kita akan melanjutkan. Nah, ini sudah ada gambar mikrometer sekrup yang akan digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda. Nah, ada benda yang akan diukur. Kita letakkan di antara poros tetap dan poros geser. Lalu selubung luarnya kita putar. Ketika putar ke atas atau ke kanan, posisi dari poros bergeraknya itu akan bisa bergerak maju mundur, kita atur. Nah, kemudian bagian belakang untuk mengatur kalau pergeseran yang dibutuhkan sangat kecil. Nah, kemudian angka kita lihat di bagian skala utama dan skala nonius yang sudah bertumpuk seperti ini. Baik. Nah, sekarang kita akan mengamati berbagai benda dengan berbagai ukuran yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara membaca panjang benda yang kita ukur dengan menggunakan mikrometer sekrup? Nah, ketika kita sudah menempatkan benda, kemudian kita atur selubung luar menunjuk angka tertentu, sekarang kita bagaimana cara membaca hasil pengukuran? Ini ada contoh. Nah, pada skala utama, kita lihat bahwa selubung luar berhimpit pada angka
20 artinya 20 mm lewat 1, 2, 3, 23. Berarti skala utama adalah 23,0 mm. Kemudian kita cari garis yang sejajar antara skala utama dan skala nonius. Yang sejajar adalah 40, 41, 42. Nah, jadi setiap garis ketelitiannya kan ada 0,01 sehingga skala noniusnya adalah 42 dikali 0,01 yaitu 0,42. Sehingga hasil totalnya adalah 23,42 mm. Nah, kita coba lagi membaca hasil pengukuran benda yang kedua, panjang yang lain. Kita perhatikan, setelah benda diletakkan, kita baca hasil pengukurannya. Skala utama menunjukkan angka 38. 38,0 mm. Nah, kita lihat lagi di skala nonius yang sejajar dengan skala utama 26, 27, 28. Berarti skala noniusnya adalah 0,28 mm. Sehingga hasil pengukurannya adalah panjang benda adalah 38,28 mm. Baik anak-anak ibu semuanya, ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu harap mudah-mudahan kamu bisa memahaminya, dan untuk tugas berikutnya kamu lihat di grup WA atau di Google Classroom kita. Segera kirim tugasnya supaya ibu bisa melakukan penilaian dengan segera. Terima kasih.